Hai semua, kenalin nama aku Aldi. Kali ini aku ingin memberitahu teman-teman semua bagaimana dampak negatif dari media sosial bagi remaja dan bagaimana cara aku mengatasi hal tersebut. Sepertinya kita semua sudah bisa mengakui bahwa generasi kita adalah generasi yang bergantung pada smartphone. Dan kita menggunakan smartphone dalam waktu yang begitu banyak bukan karena tidak ada alasan. Justru kita memiliki alasan-alasan yang kuat tentang mengapa kita menggunakan smartphone tersebut. Dengan hadirnya teknologi ini, lahir juga yang namanya media sosial. Media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari dari hampir semua manusia. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Namun perlu kita ingat kembali bahwa seperti halnya teknologi pada umumnya, penggunaan media sosial tentunya memiliki pengaruh baik dan buruk pada berbagai aspek kehidupan penggunanya, terutama pada segi kesehatan mental penggunanya. Mengingat pengguna media sosial sebagian besar anak remaja dan pada usia tersebut merupakan fase yang sangat penting bagi perkembangan emosional dan psikososial mereka, seperti anxiety, depresi, gangguan tidur, gangguan body image, cyberbullying, depresi Facebook, bahkan bunuh diri. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman dapat menyaksikan informatif speech aku pada video Zoom berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ahmad Rizaldi dengan BP 2010-86-1003. Teman-teman semua bisa panggil aku Aldi. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Sebelumnya, tujuan aku ngadain webinar ini yaitu aku ingin memberitahu teman-teman semua bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja dan apa solusi yang tepat untuk mengatasi problematika ini. Bagaimana dampak negatif sosial media bagi remaja? Sebelumnya, kita harus mengakui bahwa remaja sangat rentan terhadap aspek pertumbuhan dan perkembangan kehidupan tertentu. Dan oleh karena itu, efek penggunaan media sosial pada remaja harus menjadi sangat penting bagi setiap orang dewasa yang mengetahui mengenai dampak negatif media sosial yang harus diwaspadai tepat pada waktunya. Banyak media sosial dikenal sebagai alat jaringan sosial yang hebat. Kejahatannya di masyarakat tidak dapat diabaikan. Remaja khususnya rentan terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan sosial jika tidak dikenali tepat waktu dan ditangani oleh orang yang berkompeten seperti psikolog. Dampak negatif media sosial ini dapat berisiko tinggi bagi kesehatan dan kesejahteraan sosial anak remaja. Aku akan memberitahu teman-teman semua apa aja gangguan kesehatan mental yang akibat dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang pertama ada namanya depresi Facebook. Mungkin teman-teman baru kali ini mendengar istilah depresi Facebook. Fakta ini didapatkan Dupi bersama rekannya mahasiswa doktoral Edson Tandok lewat survei mereka pada pengguna muda Facebook. Yaitu ditemukan bahwa mereka yang menggunakan sosial media untuk melihat beberapa hebat teman atau saudara lalu dibandingkan dengan kondisi diri mereka sendiri yang menimbulkan gejala depresi, sementara mereka yang hanya menggunakan Facebook sebagai koneksi tidak mengalami penderitaan apa-apa. Lalu ada penyakit sosial yaitu anxiety, itu disebut juga dengan kecemasan yang berlebihan, di mana penderitanya akan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang dilihatnya di sosial media, sehingga mengakibatkan perasaan cemburu, tidak berkompeten, bahkan tidak puas dengan pencapaian sendiri. Menurut salah satu pencetus e-komersi busana di Nigeria, menyebutkan bahwa gangguan ini kemungkinan akan sulit untuk ditangani karena jaringan sosial media menjadi role model bagi keberhasilan seseorang, khususnya dari segi bisnis. Meski demikian, selalu ada jalan menuju Roma. Maka jalan terbaik yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari gangguan kecemasan akibat media sosial adalah dengan berfokus menemukan atau menjalankan kegiatan yang menjadi minat kita. Lalu ada yang namanya cyber stalking atau disebut dengan penguntitan dunia maya yang bertujuan untuk mencari informasi personal.
meneror, bahkan melecehkan seseorang. Tindakan ini dianggap ilegal karena melanggar hak privasi seseorang dan merupakan penyerangan secara emosional. Mengingat siapa saja yang bisa menjadi siapa saja di internet, tidak heran jika kasus ini terus meningkat. Tidak sedikit akun-akun anonim yang mencuri foto tanpa izin, meniru atau mengaku sebagai orang lain, mengirim pesan, foto, bahkan video yang berbau seksual. Bahkan di level yang paling parah, pelaku bahkan sampai tahu tempat tinggal korban, di mana korban sekolah atau bekerja, bahkan mengetahui rutinitas harian korban. Lalu ada yang namanya cyberbullying. Istilah ini pasti tidak asing lagi. Cyberbullying ini adalah penggunaan media sosial untuk mengkomunikasikan informasi palsu, memalukan, atau bermusuhan kepada pengguna tertentu. Di antara efek utama media sosial, cyberbullying-lah kejahatan yang telah menjadi hal yang tidak biasa saat ini. Mayoritas remaja pernah menjadi korban cyberbullying atau perundungan cyber. Pelaku perundungan biasanya memanfaatkan teknologi, dalam hal ini media sosial, untuk melecehkan, menghina, dan hal negatif lainnya kepada korban. Remaja yang menjadi korban cyberbullying cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Lalu ada yang namanya insomnia atau kurang tidur. Menurut suatu penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Youth, penggunaan media sosial dapat mempengaruhi pola tidur remaja. Remaja memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam guna mengetahui hal-hal yang diunggah oleh teman-temannya. Perilaku inilah yang membuat remaja kurang tidur dan pada akhirnya dapat mempengaruhi perubahan suasana hati. Terlebih, remaja memiliki emosi yang masih labil. Selain itu, ada masalah kesehatan lain yang mengintai seperti depresi dan obesitas. Lalu ada harga diri rendah. Kebanyakan gadis remaja mulai membandingkan diri mereka dengan teman-teman mereka, bahkan selebriti di sosial media, karena mereka ingin terlihat langsing, cantik, dan kaya seperti teman-temannya atau selebriti yang tadi. Peniruan ini dapat berdampak negatif terhadap harga diri dan martabat mereka. Media sosial juga terkadang digunakan untuk bisnis prostitusi. Remaja yang sedang labil apalagi suka bermimpi hidup mewah dengan mudah serta berasal dari keluarga yang berantakan, mudah untuk terjerumus dalam prostitusi online. Lalu ada yang namanya isolasi sosial. Ada hubungan statistik antara penggunaan media sosial dan isolasi sosial. Ketika remaja melihat gambar atau video pesta yang tidak mereka datangi atau tidak diundang oleh teman tersebut, dapat menimbulkan kecemasan. Ini dikenal dengan takut ketinggalan atau istilah fear of missing out atau FOMO. Meskipun media sosial adalah tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi tentu rasanya berbeda dengan berkomunikasi langsung. Sayangnya banyak remaja begitu sibuk melihat ponsel mereka sepanjang waktu. Akibatnya mereka lupa ada kehidupan sosial di luar ponsel. Hal ini membuat mereka cakap berinteraksi di media sosial, namun kurang komunikatif dengan orang lain di dunia nyata. Bahkan tak jarang remaja menjadi jauh dengan orang-orang yang di sekitarnya seperti keluarga dan teman. Bila dibiarkan, hal ini dapat merusak hubungan. Lalu ada yang namanya konsentrasi buruk. Saat ini dampak negatif media sosial terhadap siswa dapat dilihat dengan mudah. Tugas yang berbeda seperti tugas sekolah, tugas kelas, atau pekerjaan rumah membutuhkan konsentrasi lebih untuk menangani sesuatu yang penting. Tetapi sekarang remaja memiliki kebiasaan menggunakan media sosial secara bersamaan. Kebanyakan dari mereka menganggapnya multitasking, tapi sebenarnya tidak. Penelitian menunjukkan gangguan terus-menerus memiliki efek buruk pada perhatian dan mengurangi pembelajaran dan kinerja. Lalu penyakit sosial selanjutnya yaitu kecanduan internet. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol di kalangan remaja dapat menyebabkan kecanduan internet. Semakin banyak waktu yang dihabiskan anak-anak di media sosial, semakin mereka terpapar pada cerita dan ide baru yang ingin mereka jelajahi atau mereka eksplor. Kebiasaan ini akhirnya berubah menjadi kecanduan yang jika tidak ditangani sejak dini, dapat mempengaruhi kinerja sekolah, kesehatan mental, dan bahkan perkembangan pribadi mereka.
Lalu penyakit sosial yang terakhir yaitu konten bunuh diri dan melukai diri sendiri. Media sosial tidak hanya membuat ketagihan, tetapi juga menyebabkan bunuh diri dan melukai diri sendiri. Remaja di internet dapat melakukan apa saja yang untuk mendapatkan perhatian. Ketika remaja melihat seseorang mendapatkan perhatian dengan melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, mereka meniru tanpa berpikir dua kali. Mereka melakukannya untuk menunjukkan keberanian mereka atau karena kesehatan mental yang buruk. Situasi memburuk ketika mereka mulai berbagi metode bunuh diri dan mendorong orang lain untuk terlibat dalam perilaku bunuh diri. Penelitian dan studi kasus menunjukkan bunuh diri itu menular dan dapat menyebar melalui jejaring sosial. Ketika seseorang melihat upaya bunuh diri atau kematian, itu merangsang resiko orang tersebut untuk berpikir dan untuk mencoba bunuh diri juga. Lalu bagaimana cara mengatasi kecanduan bersosial media? Nah, setelah jabaran dari penyakit-penyakit sosial tadi, saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman untuk mengatasi kecanduan bersosial media. Yang pertama, ada yang namanya detox sosial media. Biasanya dilakukan dengan mengurangi penggunaan media sosial atau bahkan menghentikan sama sekali. Hal itu bisa membantu kita dalam melihat kembali apa yang sudah kita tinggalkan di kehidupan nyata. Kita dapat merencanakan detox ini mulai dari 3 minggu hingga 3 bulan atau bahkan seterusnya. Lalu kita dapat melakukan deactive account sosial media seperti Instagram, Twitter, atau Facebook. Lalu tips yang kedua yaitu mematikan notifikasi seperti notifikasi Instagram, YouTube, Line, dan lain-lain. Biasanya dengan adanya notifikasi, kita suka membuka hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita lihat, hal-hal yang tidak ada urgensinya. Tapi ketika dia muncul, tetap kita buka, dan biasanya saat kita melakukan itu, kita tidak hanya melihat apa yang disarankan notifikasi tersebut, tapi kita juga mulai melihat hal-hal yang lain. Misalnya ketika kita mendapatkan DM dari seseorang di Instagram, awalnya kita emang berniat membuka DM tersebut, namun kadang kita terpengaruh untuk melihat hal-hal lain, seperti scroll feed Instagram atau stalking Instagram orang. Yang ketiga yaitu mengaktifkan mode Do Not Disturb. Banyak sekali orang yang menganggap mode ini sangat underrated, karena biasanya mode ini dipakai saat kita berada di tempat yang mengharuskan kita untuk silent HP. Tapi menurut aku, mode ini sangat berguna karena ketika kita nyalain mode Do Not Disturb, semua notifikasi, baik itu notifikasi Instagram, WhatsApp, Line, bahkan notifikasi telepon, tidak masuk ketika kita nyalain mode ini. Hal ini membantu aku ketika aku sedang ngerjain tugas. Lalu tips yang terakhir yaitu mute group chat. Coba matikan notifikasi dari grup chat yang kita miliki, seperti di Line atau WhatsApp. Misalnya ketika kita punya grup chat itu, banyak sekali orang yang membicarakan hal-hal yang berbeda atau out of the topic. Dan kadang-kadang kita pun juga tidak diajak berbincang dalam apa yang mereka bicarakan pada saat itu. Maka dari itu, kita lebih baik mematikan notifikasi agar kita tidak dibombardir oleh notifikasi-notifikasi yang tidak jelas. Dan dengan aku melakukan tips ini, aku merasa terbantu dalam mengatasi kecanduan bermedia sosial. Pada akhirnya kita masing-masing lah yang tahu bahwa penggunaan smartphone secara berlebihan itu berdampak negatif bagi kehidupan kita atau berdampak positif bagi kita. Hal itu bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan kita bisa melihat seberapa besar kontribusi kita di media sosial dalam mengembangkan hal-hal positif bagi diri kita maupun orang yang berteman dengan kita di media sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya Ahmad Rizaldi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas partisipasinya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.